Hindi kok raw muncul-muncul batunya. Aduh, berat. Nah, ini nih batunya udah mulai kelihatan bentuk cobek. Hmm. Aduh. Nah, selamat pagi pemirsa. Hari ini kita mau bahas soal batu. Dari dulu sampai sekarang, material vulkanik yang satu ini sudah digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya peralatan rumah tangga. Saya mau cari warga di sini yang lagi cari batu untuk dijadikan peralatan dapur. Ayo. Hup. Bongkahan batu besar yang terdapat di lahan sawah atau pinggir sungai biasanya menjadi bahan dasar untuk membuat peralatan dapur. Aduh. Pagi, Pak. Nah, pemirsa dulu sekarang nih, ada Pak Poniman yang lagi mecah batu. Tiap hari emang mecah batu, Pak, ya, di sini? Ya, Batu yang dipilih yang kayak apa sih, Pak? yang kayak Kayak apa nih? Jenisnya apa ini, Pak? Biasanya nyebutnya apa, Bapak? Hah? beras kita. Beras utah. Ya. Oh, ya ini. Hitamnya ada putihnya. Oh, ada hitamnya, ada putihnya. Nah, coba kita lihat Pak Poniman waktu lagi mecah batu. Tak ada peralatan canggih untuk memecah bongkahan batu besar seperti ini. Hanya dengan palu dan linggis, batu besar ini dibagi-bagi kembali menjadi ukuran yang lebih kecil. Tidak banyak lagi pengrajin batu yang bertahan. Pak Poniman ini salah satu yang masih menekuni pengolahan batu seperti ini. Batu ini dijadikan bahan pembuatan cobek. Nah, ini dia. Hore, udah pecah. Ini dibawa kemana nih, Pak, abis ini? Buat dibawa pulang. Bawa pulang. Saya ikut ya, Pak, ya? Aduh, berat juga nih batu. Lihat mana nih, Pak? Ini Lihat sini. Kayak gini nih keseharian Poniman sebagai pengrajin cobek. Di usianya yang tak lagi muda, setiap hari Poniman mencari batu untuk dijadikan bahan pembuatan cobek dan membawanya ke rumah maupun tempat pemahatan batu. Aduh, capek. Taruh mana nih, Pak? Aduh, capek juga nih. Bawa batu kurang lebih 10 kilo. Nah, ini nanti batunya akan kita bikin buat jadi cobek. Bikinnya di sini. Satu ya, Pak, ya. Membuat cobek batu lagi-lagi hanya menggunakan peralatan sederhana yaitu palu dan alat pahat. Batu yang bisa digunakan untuk membuat cobek juga bukan batu sembarangan loh. Hanya batu gunung yang bercorak hitam putih lah yang bisa dibentuk menjadi cobek. Batu gunung dipilih karena tidak terlalu keras sehingga mudah dipahat. Profesi sebagai pembuat cobek batu sudah dijalani Poniman sejak tahun 1974. Artinya, sudah 42 tahun warga desa Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur ini membuat cobek batu. Dulu, desa Junrejo menjadi salah satu sentra pembuatan cobek batu. Di masa lalu, puluhan pembuat cobek bisa ditemui di desa Junrejo. Namun seiring perkembangan zaman, pembuat cobek batu mulai jarang ditemui, bahkan sekarang jumlahnya kurang dari 10. Padahal, sebagai peralatan dapur yang sudah digunakan sejak dulu sampai sekarang, cobek batu masih diminati loh. Pemirsa, ini bikin untuk cobek dari batu ini bener-bener manual. Pak, dari dulu emang bikinnya gini, Pak? ya. Nggak pakai pelindung mata gitu, Pak? Nah, padahal ini batu-batunya ini bertebaran kemana-mana, bahaya sebenarnya buat mata.
Pak, saya boleh nyobain nggak, Pak? Nggak tahu. Sini, Pak, saya coba. Coba situ aja. Kenapa? Sama nyoba. Ye. Sini, Pak. Bapak tunggu di kemauan. Tora muncul-muncul, Pak. Ini kok muncul-muncul batunya. Memahat batu menjadi cobek memang butuh keahlian. Kalau bikinnya kayak gini, nggak kelar-kelar deh. Saya mau mukulin batu ini, tapi beda sama si bapak. Kalau si bapak yang mukul tuh bisa batunya langsung hancur bertebaran di mana-mana. Yang salah apa nih saya, Pak? Kurang apa nih, Pak? Kurang bertenaga atau apa nih, Pak? Kurang. Aduh. Sudah, Pak, saya nyerah, Pak. Tangan saya sampai begeter-geter nih. Sok, lanjut. Dalam sehari, Poniman bisa membuat 5 hingga 7 cobek berukuran sedang. Meskipun cukup banyak jumlah cobek yang bisa dibuat, harga jual cobek dari pengrajin ke pengepul cenderung rendah, mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000 tergantung ukuran. Aduh, berat. Nah, ini nih batunya udah mulai kelihatan bentuk cobek. Pak, biasanya kalau udah jadi nih berapa lama, Pak, butuh waktunya? 2 jam. 2 jam? Iya. Udah jadi, Pak, 2 jam? Iya. Ih, cepet banget. Coba lihat yang udah jadi, bentuknya ini dia kayak gini nih. Ini ukuran 20 cm. Nah, meskipun cobek ini termasuk alat dapur tradisional, sampai sekarang masih banyak yang pakai. Bapak pakai juga di rumah? Iya. Cobek buatan Poniman dan pengrajin lainnya biasa dijual di kios-kios yang bisa dijumpai di jalanan Kota Batu. Karena pengrajin cobek di Desa Junrejo sudah nggak sebanyak dulu, sebagian cobek yang dijual di sini didatangkan dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Berkurangnya pengrajin cobek batu juga disebabkan oleh keberadaan cobek semen yang lebih mudah dibuat. Nah, pemirsa, ini adalah cobek yang terbuat dari semen. Kalau dari segi pembuatan, cobek semen ini jauh lebih gampang. Soalnya tinggal dicetak, udah langsung jadi. Nggak perlu susah-susah dipahat kayak batu. Tapi ternyata ibu-ibu masih lebih suka cobek dari batu ini. Apalagi lebih awet karena udah puluhan tahun pun masih bisa dipakai. Pemirsa dulu sekarang, kita lihat yuk salah satu penggunaan cobek untuk makanan tradisional Jawa Timur. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat Nah, pagi. pemirsa dulu sekarang kalau pemanfaatan cobek ini salah satunya kalau untuk bikin makanan tradisional dari Jawa Timur, buat bikin apa nih, Bu? Rujak cingur. Saya mau Bu dibikinin, nanti saya cicipin. Apa nih, Bu, yang dibikin? Ya, makanan tradisional yang satu ini memang paling pas kalau dibuat menggunakan cobek. Campuran bahan berupa kacang, petis, gula jawa, dan bahan lainnya diulek sampai halus. Istimewanya, cobek untuk membuat bumbu rujak cingur ini sudah berusia 74 tahun. Wow, terbukti kan kalau alat dapur yang satu ini memang awet banget. Bu, mau nyobain boleh, Bu? Boleh. Megangnya? Salah? Oh, gini megangnya. Nah, Bu, saya mau tanya, ini katanya kalau bikin bumbu atau bikin sambal pakai cobek nih lebih enak, Bu. Bener nggak sih, Bu? Iya, enggak tadi dipakai ini. Kenapa tuh, Bu? Kalau misalnya di blender kan gampang. Nah, kurang enak. Nggak enaknya di mana? Kurang sedap. Kurang sedap, emang lebih sedap pakai Pakai tadi. cobek, apalagi dari batu, Bu, ya? Ya, lekuk. Oh, apalagi ini gampang nih, lebih enteng soalnya ulek-uleknya dari kayu, bukan dari batu. Sambil nunggu bumbu dihaluskan, campur bahan-bahannya dulu ya. Sayuran, tahu, cingur, dan buah-buahan ditempatkan ke dalam piring. Istimewanya, cingur di sini dimasak dengan bumbu sehingga rasanya lebih enak. Tinggal disiram bumbu, siap disajikan deh. Nah, pemirsa dulu sekarang nih, seporsi rujak cingur ya ini, Pak, ya? Spesial. Ya, spesial. Terus bumbunya ini diulek pakai
cobek batu. Cobek. Ceritanya gimana tuh Pak kok bisa pakai cobek batu yang sama dari tahun 42 sampai sekarang? Ya, ada orang menawarkan cobek batu ke ibu saya waktu sebelum tahun 42 itu. Ya kirim saja ke Surabaya. Ya Pak, nanti tak kirim Bu ya. Dikirim, begitu dia kirim sini cobeknya itu. Senang ibu saya. Ya gitu, bagus, cobeknya kuat, ya, nggak gampang pecah, ya, bilangnya gitu. Nah itu terus punya omong, terus ditawarkan, Pak berapa harga cobek ini? Orangnya nggak mau kasih uang, nggak mau kasih uang, dia minta bepergian keliling Surabaya. Dari cobek yang didapat secara cuma-cuma, ternyata warung rujak cingur ini mampu berdiri sejak zaman Belanda sampai sekarang. Pemirsa dulu sekarang, tak hanya untuk alat dapur. Sejak dulu, batu juga menjadi bahan untuk membangun rumah maupun tempat ibadah. Reruntuhan Machu Picchu di Peru ini misalnya. Sekarang, reruntuhan bangunan batu ini menjadi salah satu tujuan wisata turis internasional. Tapi dulunya, bangunan ini merupakan pusat kerajaan Inca yang dibangun pada tahun 1450. Satu lagi nih peninggalan dari masa lalu berupa susunan batu. Stonehenge yang terletak di Inggris ini sampai sekarang masih menjadi misteri. Lingkaran batu berukuran raksasa ini diperkirakan dibangun pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dulu bangunan ini juga diperkirakan menjadi tempat beribadah. Namun sekarang peninggalan sejarah ini menjadi lokasi wisata bagi turis dari seluruh dunia. Di Indonesia banyak juga peninggalan sejarah berupa bangunan dari batu. Salah satunya tempat pemandian Jolotundo yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Pemirsa, tempat saya berdiri sekarang ini sekilas mirip kayak candi ya, tapi ini bukan candi. Ini adalah tempat pemandian yang sudah ada sejak abad ke-10 dulu, sejak wilayah ini masih dikuasai oleh kerajaan yang bercorak Hindu. Seperti inilah petirtaan atau tempat pemandian Jolotundo yang menjadi salah satu tujuan wisata jika berkunjung ke Mojokerto. Semua bangunan petirtaan ini terbuat dari batu sama seperti candi-candi di berbagai wilayah di Indonesia. Petirtaan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-10, tepatnya pada tahun 997 Masehi, jauh sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Karena termasuk dalam peninggalan kerajaan Hindu, bangunan ini menjadi tempat suci bagi umat Hindu. Makanya ada beberapa aturan seperti dilarang mandi di kolam maupun merokok di area petirtaan. Sayangnya beberapa pengunjung nggak mengindahkan aturan, meskipun sudah ada larangan yang diletakkan di bangunan batu ini. Padahal petirtaan ini sudah menyiapkan tempat untuk mandi. Sebelah kanan khusus untuk pemandian pria, sementara sebelah kiri untuk pemandian wanita. Aturan dilarang mandi di kolam utama sebetulnya dimaksudkan untuk memelihara kehidupan ikan di dalam kolam. Ya, berbagai jenis ikan sejak dulu memang hidup di kolam ini. Tak hanya untuk mandi, air di tempat petirtaan ini juga sering diambil oleh wisatawan untuk dibawa pulang. Air dari petirtaan ini diyakini memiliki kandungan mineral yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Pemirsa, di sini airnya seger, dingin, dan bisa langsung diminum. Tapi karena tempat ini usianya sudah tua, ya udah lebih dari 10 abad, jadi pengunjung yang pengen ke tempat ini dibatasi, kurang lebih sekitar 10 orang lah. Takutnya tempat ini sudah rapuh sama kayak hati. Habis ini kita masih mau bahas soal batu nih. Stay tune!